Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair wa nasihata lil muslimina min afdhalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihis shalihin wal ulama'ir rasihin fil ilmi wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan bacaan kita tentang nasihat-nasihat keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'lam dan ketahuilah anna nasa bahwa sesungguhnya manusia fil amali dalam menghadapi keinginan, dalam berangan-angan. Amal di sini dengan alif bukan dengan ain. Fil amali, bukan amal tapi amal. Yani manusia dalam menghadapi kehidupan dunia, keinginan dunia itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Ala salasati asnafi. Ada tipe orang, tipologi manusia, 3 tipologi manusia dalam menghadapi atau menyikapi keinginan dunia. Karena pada dasarnya setiap manusia tentu sudah diberikan rasa ingin terhadap dunia. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatud dunya.
Allah telah memberikan rasa indah. Allah telah menghiaskan bagi manusia yaitu rasa menginginkan terhadap pertama wanita. Siapapun laki-laki tentunya tertarik dengan pasangannya yaitu wanita. Yang kedua, hubus syahwat ya, jadi kecintaan terhadap wanita. Yang kedua, al-banin wal banin, terhadap anak. Bisa kita rasakan perasaan kita terhadap anak itu tentunya ada sesuatu yang sangat membuat kita nyaman, nikmat kan gitu ya. Ya itu kenikmatan dunia. Wal qanatiril muqantarati, dan terhadap perhiasan, harta yang berupa perhiasan, baik minad dahabi, dari emas, maupun wal fiddah, dari perak. Yang penting perhiasan itu semua orang, semua manusia akan punya keinginan, syahwat ke dalam hal tersebut. Selanjutnya wal khailil musawwamah. Al khailil musawwamah yaitu ya kalau sekarang itu kendaraan ya. Kalau dulu kan kuda. Kuda yang dipelihara, kuda yang dijadikan kendaraan yang dipelihara. Kalau sekarang sudah diganti dengan ya kudanya jadi dari besi ya. Kuda dari Toyota, Honda kan gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu bahasa Al-Qur'annya adalah khailul musawwamah. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu, kendaraan berupa binatang, bukan seperti sekarang. Wal an'am, binatang ternak. Sampai sekarang orang beternak, senang beternak. Atau ada ketertarikan untuk punya ternak. Ya. Minimal kan di rumah ada ayam atau apa, burung gitu ya. Wal harts, dan kebun. Kalau orang punya tanah, sawah, ladang dan sebagainya itu akan merasa bangga. Ya. Mungkin akan diceritakan kepada orang lain. Saya punya kebun sekian hektar, saya punya sawah sekian hektar. Nah itu berarti ada hubus syahwat, ada rasa senang, ada kecintaan manusia terhadap ladang, sawah ladang atau kebun. Nah semuanya itulah yang disebut dalam Al-Quran adalah kesenangan dunia. Dzalika mata'ul hayati dunia. Kesenangan kehidupan dunia. Nah menurut salah seorang ulama yang menulis kitab ini, bahwa beliau membagi 3 sikap manusia terhadap kesenangan dunia tersebut. Asinful awalu, menurut beliau pertama, kategori yang pertama atau tipologi kelompok yang pertama adalah wahum as-sabiquna, mereka orang-orang yang sudah
terdahulu, yakni minal anbiya, dari kalangan para nabi, karena kenabian sudah berhenti di nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut as-sabiqun. Dia sudah lalu, orang-orang yang sudah lalu. Tetapi walaupun sudah lalu, mereka itu menjadi guru bagi kita semua, menjadi tuladan bagi kita semua. Sebagaimana Rasulullah SAW dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasul itu, di dalam diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu ada uswatun hasanah. Lakum bagi kalian itu ada, bagi kita ada suri toladan yang baik. Jadi jangan sampai ada disebut masa lalu atau orang dahulu sehingga kemudian konotasinya bukan berarti negatif. Mereka dari kalangan para nabi, juga para siddiqin, ya. Tentu mereka adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi. Nah, bagi mereka ini la amala lahum aslan. Pada dasarnya mereka tidak punya keinginan seperti keinginan banyak orang terhadap dunia. Jadi mereka itu sudah tidak lagi memikirkan dunia. Bahkan dunia mereka habiskan untuk akhirat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau, ya, itu gunung saja bisa diberikan kepada Nabi menjadi emas, menjadi harta benda yang tadi itu. Qanatiril muqantarah, sudah diberikan tuh 2 gunung. Tetapi kan Nabi tidak memilih itu. Nah, berarti bagi kelompok yang pertama ini, maka dunia tidak lagi menjadi prioritas tujuannya. Tidak lagi menjadi kejaran utama. Bahkan dikatakan la amalalahu. Sudah tidak punya keinginan lagi kalau untuk dunia itu. Mereka itu selamanya mengingat akan hadirnya kematian. Sehingga yang dilakukan kesehariannya adalah senantiasa menyiapkan diri untuk kematian tersebut. Itu tipe pertama. Jadi mereka bersiap-siap untuk menghadapi datangnya kematian, ya. Mereka senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menyibukkan diri untuk taat kepada Allah. Dan mengosongkan diri dari kesibukan dunia. Nah, ini kelas pertama. Jadi kesibukan dunia dikesampingkan. Illa ma kana minha daruriyan fi haqqi anfusihim, kecuali hanya sesuatu yang sifatnya adalah benar-benar menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam haknya untuk diri mereka. Jadi dunia ini hanya diambil dari sesuatu yang betul-betul
penting untuk dirinya. Untuk dirinya. Tidak ada yang lain. Ya. Sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang senantiasa menghadapi atau bersiap menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menghadap akhirat. Bersiap menghadapi kehidupan akhirat. Nah, itu yang pertama ya, itu golongan yang pertama, sinful awal. Orang yang benar-benar menyiapkan dirinya hanya untuk kehidupan akhirat. Adapun golongan yang kedua, wasin pusani. Nah, kalau golongan yang kedua ini wahum, mereka itu adalah al-muqtasiduna. Mereka itu termasuk orang yang ya pertengahan saja. Muqtasidun, pertengahan. Minal akhyar wal abror, dari golongan orang-orang yang baik-baik. Ya. Lahum amalun, mereka memiliki keinginan dunia. Ya. Tetapi la yulhihim anillah, itu kuncinya. Orang yang tetap memiliki keinginan dunia tetapi mereka tidak dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. La yulhihim anillah wa an dzikrihi, dan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala yunsihim darul akhirah, dan juga tidak melupakan akhirat. Wala yusghiluhum anil istidadi lil maut, juga tidak disibukkan, ya, dunia itu tidak membuat mereka sibuk dari menyiapkan diri untuk kematian. Nah, ini luar biasa ya. Jadi di satu sisi mereka raih dunia itu, di sisi lain juga meraih untuk akhirat. Nah, kalau yang kelas pertama kan belas tidak ada dunia yang diraih. Nah, kalau ditanya mening boga, ya ini bahasa Sunda, mening boga budak pinter, loba duit, tara sholat, atau budak teh bodoh tapi duit loba. Nah, mending mana pilihannya kan gitu ya. Nah, bingung kan, ada sementara orang yang bingung. Ini gambarannya begitu. Ketika orang termasuk sinful ula, kelompok yang pertama, mungkin dia tujuannya hanya satu, udah akhirat aja. Yang penting akhirat. Dunia mah keun. Tapi untuk yang kedua ini, dua-duanya ini rupanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu yang membuat, yang dijadikan pijakan. Di dunia aja kita raih kebaikannya, di akhirat juga jangan sampai kita merugi. Maka prinsip orang yang tipe kedua ini adalah ketika dunia itu diraih, maka dunia jangan sampai melalaikan dia dari Allah.
Kalau bahasa lainnya mungkin begini, bukan dunia yang menjadi atau yang memperbudak dirinya, tapi dirinya lah yang mengatur dunia. Bukan dia yang diatur oleh dunia, tapi dunia yang diatur oleh dirinya. Nah, semacam itu. Maka sebanyak apapun dunia yang diberikan oleh Allah kepadanya, yang ia bisa raih dari karunia Allah, maka la yulhihim, tidak membuat ia lupa anillah wa an dzikrillah wa anil istidadi lil maut. Tidak membuat ia lalai dari Allah, tidak membuat ia lalai dari mengingat Allah, juga tidak membuat ia lalai dari mempersiapkan diri untuk kematian. Ini kayaknya juga bagus ya. Ya. Mana tadi? Jadi ini sinfus sani, kelompok yang kedua. Ya. Jadi mereka tidak disibukkan dengan hanya mengurus dunia, ya. Tidak terperdaya dengan perhiasan dunia, tidak tertipu dengan perhiasan dunia. Karena dalam pandangan kelompok yang kedua ini, perhiasan dunia, kesenangan dunia, semuanya adalah faniyah. Semuanya adalah rusak dan akan habis, akan musnah. Nah ini benar ya. Maka kalau kita baca surah Al-Qasas, di situ ada firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa, dengan apa yang diberikan oleh Allah, ya, fima ataqallahu, ya, carilah oleh kamu apa, dengan apa yang diberikan oleh Allah dari dunia ini, ya, yaitu cari apa, darul akhirah, carilah kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Dunia tidak dijadikan tujuan akhir, melainkan dijadikan alat untuk meraih kehidupan yang lebih abadi. Nah, ini rasional juga ya. Karena dalam bacaan kita yang lalu, kata Nabi, ya kita ini kun fid dunya, jadilah kali kamu di dunia ini goribun ya. Hanya sekedar ya seperti orang asing saja. Au abir sabil, atau orang yang hanya menyeberang. Jadi dunia ini hanya penyeberangan saja. Atau tempat pengembaraan saja. Yang pada suatu saat kita akan kembali ke tempat yang asal. Berarti ini pandangan yang kedua ini juga logis, sangat logis. Karena mereka menempatkan diri sebagai orang-orang yang berhasil meraih dunia karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang besar di dunia ini. Tetapi kemudian dunia itu mereka gunakan untuk meraih akhirat. Sehingga tidak membuat mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kita lanjutkan. Halaman berapa? Ya 13 ya. Wasin pusalisu dan yang ketiga atau tipologi yang ketiga, kelompok yang ketiga. Nah ini wahum, nah mereka itu adalah al-maghrurun, orang-orang yang tertipu. Nah, jadi ada kelompok yang tertipu dengan dunia ini. Al-maghrurun wal hamqo, tertipu dan bodoh ya. Jadi orang-orang termasuk kelompok yang bodoh. Tertipu oleh dunia itu disebut bodoh. Yaitu alladzina tala alaihim al-amalu jiddan. Orang-orang yang panjang sekali angan-angannya. Yang keinginan terhadap dunianya itu sangat tinggi. Ya. Hatta ansahum, sehingga melupakan dunia itu kepada mereka al-akhirata, kehidupan akhirat. Bahkan jargon teh hirup ngan sakali, nah ya, akhirat tadi ingat-ingat, mong penghirup, nah gitu kan. Walhahum an dzikrillah, dan mereka lalai dari mengingat an dzikril maut, dari mengingat maut. Ya. Kalau sudah lupa akhirat, ya tidak ingat mati. Yang mereka hadapi adalah rasa cinta yang sangat tinggi terhadap dunia dan keinginan yang sangat tinggi untuk meraih dunia. Ya. Nah ini kelompok ketiga ini. Sehingga mereka ini seolah-olah terlena dan tertipu dengan perhiasan dunia, dengan keindahan dunia, ya. Dia memandang perhiasan dunia itu ya sesuatu yang ia tuju, sesuatu yang ia banggakan, sesuatu yang ia maksudkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah melarang ya dari pekerjaan seperti itu. Dalam Al-Qur'an dikatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwaja. Ila ma matta'na bihi azwajam minhum zuhratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ini dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Toha.
Janganlah engkau memandang atau memanjangkan pandangan matamu kepada apa yang kami berikan kesenangan dengannya, yaitu sekelompok atau beberapa kelompok di antara mereka yang merupakan perhiasan kehidupan dunia. Ada beberapa kelompok orang yang diberikan oleh Allah perhiasan kehidupan dunia, kemudian kita merasa menginginkannya seperti mereka. Untuk apa Allah memberikan perhiasan dunia itu kepada mereka? Linaftinahum bihi, yaitu agar kami menguji mereka bihi, di dalam kenikmatan itu, di dalam kesenangan dunia itu. Wa rizqu rabbika, sedangkan rizki Tuhanmu adalah khairu wa abqa, itu lebih baik dan lebih kekal. Rizqu rabbika itu akhirat, kehidupan akhirat. Sedangkan ya tadi adalah perhiasan kehidupan dunia. Itu yang diberikan kepada sekelompok orang. Fataro maka melihat siapa ahaduhum, salah seorang di antara mereka, la yakadu yadhkurul akhirah, sehingga seorang itu tidak bisa, hampir tidak ingat kepada akhirat dan tidak memikirkan akhirat, bahkan tidak terlintas di dalam dirinya urusan kematian. Kalau orang sudah kesengsem dengan dunia, lupa akhirat, tidak akan ada dalam dirinya lintasan pemikiran tentang kematian. Dia akan merasa akan hidup selama-lamanya. Tidak ada terlintas di dalam dirinya kematian, tidak ada terlintas di dalam dirinya bahwa ajalnya telah dekat. Buah-buah orang teisukan maut. Ya, jangan-jangan kita tidak lama lagi hidup di dunia. Mual aya pikiran gitu. Kalau orang sudah apa tadi? Sudah tertipu oleh kesenangan gemerlapnya dunia. Ya. Dan jika saja dilintaskan di dalam dirinya oleh Allah tentang tadi, tentang kehidupan akhirat, tentang kematian, maka lam yu'sar fi qalbihi syai'an, itu bagi mereka tidak akan membekas sedikit pun di dalam hati. Ya, ini kalau itu udah sulit ya. Kalau di dalam bahasan yang lalu mungkin hati sudah keras, tidak bisa diberikan peringatan. Sehingga tidak ada bekasnya gitu ya. Kalaupun ada peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka itu akan memasukkan kepada dirinya wa adkhala ala nafsihi
mayunsihi dalika. Justru mereka akan mencoba melupakan, memasukkan ke dalam dirinya apa-apa yang bisa melupakan akhirat, bisa melupakan kematian. Nah ini berarti ini apa tadi, sinfusalis ya, kelompok yang ketiga yang dikatakan sebagai orang-orang yang al-maghrur, orang-orang yang tertipu dengan dunia. Maka yang ia tuju adalah dunia dengan segala kesenangannya, dunia dengan segala kelezatannya, dunia dengan segala kenikmatan yang ia angan-angankan. Padahal dalam pandangan syariat, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah termasuk ke dalam tulul amal. Ya. Dan orang yang melakukannya termasuk minal khasirin, orang yang rugi. Orang yang rugi. Yakni alladzina, orang-orang yang alhadhum, yang telah melalaikan kepada mereka apa? Amwaluhum, harta mereka, wa auladuhum, dan anak-anak mereka, an dzikrillahi, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa saufa yaqulu, dan nanti dia akan mengatakan, indama yunazzilu bil maut, ketika sudah datang kepadanya al maut, nah, sudah menjemput, dia akan mengatakan begini, sudah datang ajal, wa yu'ayyinul akhirah, sudah jelas akhirat sudah nampak, ya. Dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, seandainya akhartani, engkau berikan tempo, ila ajalin qarib, waktu sebentar saja, ya. Itu. Jadi dia menginginkan kematiannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah nampak, sudah jelas di depan matanya bahwa kematian sudah datang, akhirat sudah diperlihatkan, maka dia memohon kepada Allah untuk ditangguhkan. Ala wifqi ma zakarallahu, agar ia bisa memenuhi apa-apa yang disebutkan oleh Allah fi kitabihi, dalam kitabnya, haitsu yaqulu ta'ala, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi firman Allah yang ini dilupakannya, tetapi ketika sudah benar-benar terjadi datangnya maut,
diperlihatkannya akhirat, baru ia memohon akan melaksanakan ayat ini. Ya Allah, berikan aku tempo, berikan aku waktu sebentar agar aku bisa melaksanakan apa yang kau katakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membuat kamu lalai hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka ia termasuk orang yang rugi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.